Cara membuat mol nasi basi. Cara membuat mol nasi basi. Mikroorganisme lokal dari nasi basi ya teman-teman. Monggo disimak, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susanto di channel Sahabat Petani Porang Indonesia. Selamat pagi ya teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya sedikit akan memberikan tips, trik, tutorial cara membuat mol nasi basi. Cara membuat mol mikroorganisme lokal dari nasi basi. Monggo disimak dan ditonton ya teman-teman. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini ya sahabat petani porang Indonesia, sahabat petani organik. Ini ada sisa nasi kemarin sudah dihangatkan, tetapi peminatnya kurang ya kalau di rumah. Ini yang nasi baru, jadi anak-anak memilih nasi yang masih baru, yang masih bagus. Jadi saya akan memanfaatkan sisa nasi. Kita siapkan wadah atau tupperware, kita siapkan karet dan tisu. Nanti kita masukkan dan kita tutup dengan tisu agar rongga udara bisa masuk atau sirkulasi, tetapi tidak dihinggapi oleh lalat ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kita simpan selama kurang lebih 3-5 hari ya. Nanti akan tumbuh jamur, berbagai macam jamur. Apabila kita beruntung, kita akan mendapatkan jamur trichoderma. Nanti akan saya jelaskan berbagai jamur yang ada di nasi basi ini. Ini ya teman-teman sahabat petani porang Indonesia maupun teman-teman petani organik. Ini sudah sekitar saya simpan sekitar 5 hari yang lalu. Nasi basi ya, karena kita akan membuat mol sisa nasi atau mol nasi basi mikroorganisme lokal. Mol sisa nasi yang kita buat ini luar biasa manfaatnya. Nanti dia bisa jadi bioaktivator kompos, bisa buat pupuk, nutrisi tanaman, penyubur tanah maupun media tanam ya. Dan apabila kita beruntung, nanti kita bisa mendapatkan jamur trichoderma ya. Biasanya jamur ini berwarna hijau. Kita cek bersama-sama ya teman-teman. Setelah kita simpan 5 hari. Ini ya teman-teman, ada yang warna oranye, ada yang hitam, dan ada juga yang warna-warna hijau ya teman-teman. Ini sangat lengkap. Pertumbuhan jamur bermacam-macam di nasi basi ini. Ingin saya jelaskan sedikit ya. Dalam nasi basi tumbuh beragam jamur seperti ini. Ini yang warna oranye dinamakan biasanya jamur oncom ya, atau bahasa Latinnya Rhizopus oligosparus ya. Dia berwarna oranye, penghasil enzim protease atau fitase, mampu memecah protein, memfermentasi
substrat lainnya dan bisa mengolah limbah ya. Untuk yang oranye dan warna hijau ini insya Allah ini jamur trichoderma antagonis, sangat bermanfaat untuk hama jamur patogen, jadi bisa melindungi tanaman dari serangan jamur yang jahat ya teman-teman. Serta ada jamur Aspergillus niger berwarna hitam. Ini ya teman-teman, yang berwarna hitam, yang mampu mengurai bahan organik atau penghasil beragam asam organik dan enzim penting bagi tanaman, dan macam-macam mikroorganisme lain yang mungkin tidak kita identifikasi, tapi secara bersama bisa meningkatkan kualitas kesuburan tanaman media tanam karena menjadi agen pengurai materi organik yang menyediakan nutrisi untuk tanaman ya. Oke, mungkin langsung cara pembuatannya ya teman-teman. Cara membuat mol nasi basi. Oke ya teman-teman, sahabat petani organik maupun sahabat petani porang Indonesia, kita lanjut proses cara pembuatan mol nasi basi mikroorganisme lokal ya. Setelah kita siapkan dan kita simpan nasi basi kurang lebih selama 3 atau 5 hari dan muncul jamur ya, bermacam-macam jamur, maka kita bisa menggunakan air biasa, bisa menggunakan air leri, dan saya menggunakan air leri ya, air cucian beras. Ini yang pertama, yang lebih bagus, yang lebih kental. Dan ini ada sisa gula merah yang sudah saya larutkan, sisa-sisa kemarin pembuatan POC maupun ekoenzim dan lain-lain. Siapkan toples ya teman-teman. Ini punyanya toples kecil nih, bekas sosis, tapi ini ada lubang kecil-kecil ya, jadi malah kebetulan ada sirkulasi udara walaupun sedikit. Apabila kita lupa untuk membuka setiap harinya, akan keluar dari sini, mudah-mudahan bisa membantu. Langkah pertama, air leri kita campurkan dengan gula merah yang sudah kita larutkan ya teman-teman. Ini nanti bisa kita jadi 2 tempat karena tempatnya kecil. Bisa kita aduk aja pakai tangan. Untuk takaran gula tidak pakai takaran ya, karena ini sudah pakai air leri dan mengandung karbohidrat yang sudah tinggi, serta bahan baku utamanya juga sudah mengandung karbohidrat. Langsung kita tuangkan saja setengah-setengah ya teman-teman, dibagi 2, jangan sampai penuh. Dan ini kita bagi 2 juga ya teman-teman. Ambil posisi tengah biar sama-sama dapat. Kita langsung masukkan saja ke larutan
air gula dan air leri. Satunya lagi. Dan kita lumatkan ya teman-teman. Apabila teman-teman merasa jijik, bisa menggunakan sarung tangan. Kita lumatkan sampai hancur. Ini nanti akan dalam prosesnya akan banyak mengeluarkan gas. Jadi jangan sampai lupa setiap hari dibuka, ditutup ya teman-teman, dan jangan lupa untuk diaduk pula. Satunya lagi. Ini ada jamur yang hitam, ada yang hijau, ada yang oranye. Ini begini saja ya, gampang, mudah, murah cara membuat mol nasi basi mikroorganisme lokal yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita sebagai petani orang Indonesia maupun sebagai petani organik. Memanfaatkan limbah dapur, sisa nasi basi, kita buat menjadi mol ya teman-teman, sebagai pupuk. Tinggal kita cuci tangan ya, nanti kita aduk lagi pakai sendok biar rata. Yang saya sudah jelaskan tadi, manfaatnya bisa menjadi bioaktivator kompos atau sampah organik ya. Apabila teman-teman ingin menggunakannya sebagai fermentasi kompos, ini ya teman-teman, kita tutup rapat. Dan ini kebetulan ada lubang sangat kecil, ada 2 ya, jadi membantu biar nanti tidak meledak apabila kita lupa membukanya setiap hari. Bisa jadi pupuk organik untuk nutrisi tanaman, penyubur tanah atau media tanam ya. Jamur trichodermanya bisa membantu dalam melawan jamur patogen atau jamur yang membahayakan tanaman-tanaman kita. Oke, cukup mudah, cukup simple, murah meriah, gampang ya teman-teman. Cukup begini saja cara membuat mol nasi basi, cara membuat mol sisa nasi ya, mikroorganisme lokal. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan ini kita simpan kurang lebih selama 2 minggu ya teman-teman, di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Dan setiap hari kita buka tutup dan kita aduk ya, untuk mengeluarkan gasnya. Mungkin menambahkan manfaat mol dalam bertanam organik ya teman-teman. 1, pengurai sisa bahan organik atau sampah. Kita sebagai
bahan pengurai nantinya apabila sudah jadi, penyedia nutrisi bagi tanaman dari hasil metabolisme ini ya teman-teman, jamur, glukosa, karbohidrat. Mol ini bisa dibuat dari berbagai bahan yang ada di sekitar kita ya. Yang penting bahan utamanya ada 3 unsur ya teman-teman. Yang satu, unsur pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber makanan bagi mikrobanya ya. 2, glukosa sebagai sumber energi atau untuk mikroba itu ya, seperti gula merah tadi yang kita larutkan, bisa dengan molase maupun air kelapa juga bisa ya teman-teman. Dan untuk karbohidratnya kan dari nasinya. Yang ketiga ialah sumber mikroba organisme itu sendiri, yaitu jamur yang tumbuh di sisa nasi basi tadi ya. Bisa juga beragam sisa tanaman buah, atau tape juga bisa ya teman-teman. Selain dari nasi, jenis mikroorganisme yang terdapat dalam mol tergantung bahan utama sumber mikrobanya ya. Biasanya tidak tunggal dan tidak satu jenis seperti tadi ya. Ada yang jamur kuning warna oranye, itu jamur apa namanya tuh, pembuatan oncom ya. Ada yang hitam dan ada yang hijau. Jadi tadi alhamdulillah ini lengkap ya. Saya mungkin sedikit tambahan untuk penjelasan, semoga menambah kelengkapan pengetahuan teman-teman. Demikian ya, terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai habis. Semoga bisa berguna, semoga bisa bermanfaat, memanfaatkan limbah rumah tangga untuk menciptakan pupuk organik sebagai kita petani organik maupun teman-teman sahabat petani porang Indonesia. Sekali lagi, semoga berguna, semoga bermanfaat. Apabila suka monggo di like ya teman-teman. Apabila merasa bermanfaat silahkan di share. Dan apabila kurang jelas teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa menjangkau luas ke teman-teman yang lain yang insya Allah akan berguna dan bermanfaat. Cukup sekian, ditunggu video-video selanjutnya yang insya Allah akan berguna dan bermanfaat. Salam lestari untuk ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.